Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan kasus korban begal jadi tersangka di Jalan Raya Dusun Beleke, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polres Lombok Tengah dan telah menetapkan MI alias AS alias Murtede yang merupakan korban begal sebagai tersangka pembunuhan. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto mengatakan pengambil alihan penanganan kasus tersebut dengan pertimbangan untuk mempercepat proses penyidikan karena kasusnya menjadi atensi pimpinan Polri dan menjadi perhatian publik. Penyidikan perkara kasus tersebut dibagi menjadi dua perkara, yang pertama perkara pembunuhan dan yang kedua perkara pencurian dengan kekerasan. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh korban begal berinisial AS ini mengakibatkan dua orang begal tewas karena mengalami luka tusukan. Kemudian jajaran Satreskrim Polres Lombok Tengah menetapkan AS sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Tepatkah kemudian penetapan M alias AS alias Murtede ini sebagai tersangka dalam kasus pembegalan ini? Sebelum kita mendengarkan bagaimana ulasan dari para narasumber untuk bisa menjawab pertanyaan ini, tepatkah status tersangka yang diberikan oleh polisi didapatkan ataupun diterima oleh Murtede sebagai korban pembegalan yang memang terpaksa harus menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nyawa dua pelaku begal karena untuk menyelamatkan nyawa dirinya sendiri. Nah, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana perjalanan dari kasus ini. Ini kami gambarkan kronologi ataupun juga peristiwa kasus tersebut. Murtede ini memang kabarnya habis mengantarkan makanan dan minuman atau makanan dan air kepada saudaranya yang berada di rumah sakit untuk bisa menjaga ibunya yang sedang sakit. Sehingga kemudian Murtede berangkat ke sana untuk bisa menyerahkan bekal tersebut. Saat kembali jalanan memang gelap dan sepi katanya. Nah, kemudian ini kita lihat di tengah jalan dipepet oleh dua orang pelaku begal dan S melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Nah, pelaku ini ataupun juga korban begal ini memang mengatakan membawa sebuah pisau dapur untuk jaga-jaga dan juga disuruh oleh istrinya untuk bisa bekal menyelamatkan diri karena memang khawatir jalan yang dilaluinya itu memang jalan yang sepi dan juga gelap. Nah, setelah itu dua orang pelaku begal ini berusaha menyerang Murtede. Bahkan membawa senjata tajam para pelaku ini dan juga berupaya untuk menebaskan senjata tajam tersebut ke arah lengan Murtede kemudian juga ke arah tubuh lainnya. Ketika kemudian Murtede berupaya menyelamatkan diri karena yang ada di benaknya saat itu adalah kalau dia tidak berusaha untuk bisa menyelamatkan diri menusuk lawannya atau menusuk pelaku pembegalan, ya mungkin dia yang akan kehilangan anggota tubuhnya. Bahkan mungkin bukan hanya kehilangan anggota tubuh tapi juga kehilangan nyawanya. Kemudian dia menusukkan pisau tersebut dan terkena dada salah satu pelaku. Melihat rekannya kemudian bersimbah darah, tersungkur, ini salah satu pelaku lainnya kemudian berupaya untuk menuju ke arah sepeda motor milik Murtede dan ia berupaya untuk bisa mengambil sepeda motor tersebut. Mengetahui bahwa sepeda motornya akan dibawa lari, Murtede juga kemudian menyusulnya dan berusaha menusukkan pisau juga ke bagian tubuh dari pelaku begal tersebut. Sehingga total memang ada dua orang pelaku begal yang dibunuh oleh Murtede. Kasus ini menjadi sorotan, bahkan masyarakat kemudian bertanya-tanya, kalau gitu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menjadi korban begal? Apakah harus pasrah supaya tidak dijadikan tersangka dalam kasus ini? Bagaimana hukum positif kita mengatur ini? Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pakar hukum pidana Pak Ahyar Salmi akan menjelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar. Malam Putri. Ya, dan juga kita akan dengarkan bagaimana nanti pandangan dari Pak Beni Mamoto, karena sepertinya pusat juga sudah turun tangan dan Pak Kabar Eskrim ini juga sudah memberikan himbauan mengenai kasus ini. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Baik Pak Beni. Nah, sebelum kita dengarkan Pak Beni memberikan pendapat, saya juga ingin dengarkan dulu pendapat Pak Ahyar Salmi. Pak Ahyar, apakah memang bisa jika mungkin kasus yang dihadapi oleh Murtede ini bisa terjadi pada siapapun, pada kita saat kita kemudian diserang begal ataupun juga pelaku kriminal lainnya, ketika kita ingin menyelamatkan diri dan ternyata terpaksa untuk bisa membunuh orang tersebut, membunuh pelaku tersebut, betulkah layakkah kita mendapatkan tersangka atau satu tersangka? Apakah memang seperti itu aturan hukum kita?
Iya, kalau kita lihat hukum positif kita ya Putri, apabila terjadi suatu peristiwa pidana, nanti pihak penyidik dalam ini kepolisian melakukan penyelidikan. Kalau ada bukti ditingkatkan ke penyidikan. Nah, ada 3 hal pihak penyidik itu untuk bisa menghentikan penyidikan menurut KUHP. Yang pertama antara lain adalah bahwa peristiwa ini bukan peristiwa pidana. Peristiwa bukan pidana, kemudian ini juga bisa dihentikan, tidak ada cukup alat bukti. Yang ketiga, ini demi hukum harus dihentikan. 3 hal ini. Di dalam hal ini, pembunuhan itu adalah merupakan suatu peristiwa pidana. Sehingga bagi polisi di sini, menurut hukum positif kita, nggak ada jalan lain ini. Harus ini diproses. Tentu nanti akan dipertanyakan kenapa dia membunuh. Itu akan dibuat di BAP tentunya dituangkan karena dia adalah membela diri. Dalam hal ini saya mendengar beberapa waktu yang lalu di TV One juga kalau nggak salah itu akan diterapkan oleh pihak kepolisian adalah pasal 48 overmah, upaya paksa. Nah ini bisa diperdebatkan apakah pasal 48 yang tepat atau pasal 49 ayat 1 atau 49 ayat 2 itu notwir, membela diri atau pembelaan yang melampaui, notwir excess, melampaui batas. Ini bisa didiskusikan sebenarnya. Ini ada landasan-landasan penghapus pidana sebenarnya. Walaupun itu ada peristiwa pidana, ada hal yang bisa menghapuskan pidana. Di dalam KUHP kita ada pasal 44, karena gangguan kejiwaan 48 upaya paksa, kemudian 49 ayat 1 ayat 2 itu adalah notwir, 50 perintah undang-undang, 51 itu perintah atasan. Dalam 5 hal ini, bisa di breakdown 6 itu semuanya itu atau 7 ini seseorang harus dilepaskan dari tuntutan pidana nanti oleh pengadilan. Itu tahapannya tidak di tingkat penyidikan, tidak di tingkat penuntutan. Berarti bukan oleh polisi? Bukan oleh polisi, belum ada diatur. Ini dengan peristiwa, sepengetahuan saya begitu. Ya. Nah ini perlu diperhatikan juga nanti di dalam perubahan KUHP kita, apakah perlu masuk peristiwa seperti ini dalam sistem peradilan pidana kita? Diberi kewenangankah pihak penyidik untuk menghentikan? Ditambah lagi SP3 atau apa begitu bentuknya nanti, kalau ada. Nah karena begini, apakah seseorang bersalah atau tidak secara hukum Putri, itu yang hak menentukan menurut hukum adalah pengadilan. Bukan penuntut umum, bukan polisi, pengadilan yang memutuskan. Salah atau tidak, ada nggak nanti ini dia nggak bisa disalah misalnya. Dia terbukti melakukan tindak pidana tapi ada dasar penghapus maka orang itu tidak dipidana. Ini pengadilan yang harus memutuskan. Belum diberikan wewenang oleh undang-undang kepada penyidik SP3 tadi, penuntut umum surat penghentian penuntutan juga belum ada di situ. Nah ini memang lantas bagaimana kita? Tidak ada masalah kalau memang harus ada kita membela diri, ada hal yang kayak begitu. Ya lakukanlah. Dalam 49 itu apabila ada serangan terhadap diri sendiri bahkan orang lain yang menyangkut harta bendanya, kesusilaannya, itu orang melakukan kejahatan dia tidak bisa dipidana. Inilah yang dikatakan dasar penghapus pidana. Karena hal-hal yang kayak begini tidak termasuk di dalam dasar gugurnya hak untuk menuntut. Gugurnya hak menuntut orang meninggal dunia, kadaluarsa. Nah itu gugur jaksa untuk menuntut. Kalau ini kan bukan. Dia belum kadaluarsa kerjaannya, bro, pelakunya masih ada sehingga diproses. Tapi saya menghimbau pihak tentunya nanti pihak penuntut umum, ini yang langka di Republik ini menurut pengamatan saya, jarang sekali, bahkan saya belum pernah mendengar kecuali mungkin ya yang peristiwa di Bekasi Putri. Itu kan ada seorang istri karena suaminya mabok-mabok pulang kan ada dilaporkan polisi, dulu kan heboh tuh. Pihak kejaksaan kalau nggak salah di tingkat mau dituntut di pengadilan kan, akhirnya kan dituntut bebas. Nah dalam hal ini saya menyarankan atau berpendapat lah, jangan menyarankan lah nanti berpendapat, langkah baiknya kalau ini diproses masuk dalam sistem peradilan kita, dituntut oleh penuntut umum nanti itu adalah tuntut lepas dari segala tuntutan. Kalaupun tidak mau kita mengambil bebas. Ada 3 putusan pengadilan Putri. Dalam pasal 191 ayat 1, orang itu akan dibebaskan
putusan akan dijatuhkan bebas Pridspra kalau tidak terbukti. Unsur-unsur itu tidak ada alat bukti, dia akan bebas, putus bebas nanti. Kemudian pasal ayat 2-nya, 109 ayat 2, dia akan dilepaskan dari segala tuntutan pidana. Apabila dia ada terbukti melakukan tindak pidana, tetapi dia mempunyai dasar-dasar penghapus pidana. Dalam hal ini apakah pasal 48 overmah atau mungkin notwir, bela diri itu tadi, ini silakan. Tapi saya menyarankan pihak kepolisian itu atau jaksa yang nanti itu, jangan hanya 48, mungkin juga ke 49 supaya jangan ada dilepas. Karena kalau dilihat dari peristiwa itu, saya melihatnya itu, dia adalah membela diri, dia tidak sangat proporsional. Satu orang lawan 4. Dan ini kan sudah tepat sekali kalau 2 tindak pidana diterapkan oleh pihak kepolisian menurut saya. Ini pelaku ini tadi, pencurian dengan keras, jelas. Paling tidak percobaan sudah. Di dalam percobaan pasal 53 itu dikatakan 54 pidana pokok dikurangi sepertiga karena sudah ada permulaan perbuatan. Saya melihat tadi ya dengan nggak tahu lah faktanya, tentu pihak kepolisian yang bisa lebih minimal percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan. Dia ada 2. Baik, Pak Benny, bagaimana juga melihat ini keputusan dari pihak kepolisian yang menetapkan korban begal ini sebagai tersangka karena kemudian ini menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat mungkin juga mempertanyakan hingga saat ini, walaupun tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Akhil Salmi bahwa yang menentukan adalah nanti keputusan hakim. Tapi ini betul-betul membingungkan bagi masyarakat, Pak Benny. Ya, perlu kami sampaikan hasil klarifikasi kami ke Polda NTB. Yang pertama, awalnya ini yang melapor adalah orang tua dari 2 orang pembegal ini. Jadi ceritanya jam 1.20 terjadi pembegalan, dilawan, kemudian jam 7 pagi aparat bisa ketemu orang tuanya, korban yang meninggal ini, kemudian menginformasikan bahwa mereka memang malam itu keluar dalam kondisi minum minuman keras. Nah kemudian dilacaklah teman-temannya begal yang lain. Akhirnya ketemu 2 lagi, melengkapi keterangannya bahwa mereka betul rencananya ingin membegal. Kemudian ditanya identitas orang yang melawan, artinya yang akan dibegal itu. Akhirnya jam 23 ketemulah korban begal ini. Nah selanjutnya paginya dibuat laporan polisi, kemudian akhirnya diproses, nah ditetapkanlah sebagai tersangka. Catatan kami dari Kompolnas adalah ketika polisi menerima informasi bahwa 2 orang yang diperiksa sebagai saksi adalah mengaku membegal, harusnya juga langsung dibuatkan LP untuk korban begal ini membuat laporan polisi sebagai korban, sehingga seimbang. Nah ini mungkin awal ributnya kasus ini, sehingga kasus ini ditarik ke Polda, maka rilis Polda berkembang bahwa sudah tambah 1 LP menyangkut laporan dari korban begal. Nah kemudian kami ikuti perkembangannya, kita semua melihat di media, bahkan tadi pagi dengan pakar hukum pidana mantan hakim, Kang Asep, malah lebih tegas lagi menyatakan penyidik harus menghentikan kasus ini. Menurut pendapat beliau, kita semua tahu pendapat pakar hukum itu 2 orang bisa 5 pendapat. Nah ini pendapatnya macam-macam. Ada yang mengatakan pasal 49 harus dibuktikan di pengadilan. Tidak bisa untuk dasar penghentian di penyidikan. Sementara ada yang berpendapat bisa panggil ahli pidana di BAP di tingkat penyidikan, kalau itu memenuhi pasal 49 maka bisa dihentikan. Ini perdebatan masih berjalan di tengah publik melalui media dan sebagainya. Nah kita merujuk pada kasus di Bekasi, sama pembegalan, yang dibegal ini ternyata ahli silat asal dari Madura, dilawan, mati, sempat ditahan, tapi akhirnya dihentikan, bahkan diberikan penghargaan. Inilah yang kemudian bagi publik tambah bingung lagi. Ini mana yang benar, mana yang harus diikuti. Ya, Pak. Oleh sebab itu kami mengapresiasi Polda NTB Senin nanti akan melakukan gelar perkara bersama, yaitu antara Kajati, ya penyidik,
kemudian juga mengundang pakar pidana, serta tokoh adat, tokoh masyarakat. Karena di daerah sana masih cukup kuat pengaruh adat, ini perlu dilibatkan karena jangan sampai ada ekses ketika nanti diambil keputusan. Nah, marilah kita tunggu nanti hari Senin bagaimana hasilnya dari gelar tersebut. Ini belajar dari kasus kerangkeng manusia di Medan. Kami diundang gelar di sana oleh Kapolda, Komnas HAM, LPSK, Kajati, langsung memutuskan bagaimana tindak lanjut, para tersangka sudah ditahan semua. Inilah menurut kami langkah transparansi Polri ketika nanti menangani kasus yang menjadi atensi publik dengan melibatkan instansi terkait yang akan memproses kasus ini. Baik, Pak Benny, nanti kita lanjutkan kembali termasuk juga dengan Pak Ayar Salmi. Kita nanti juga akan dengarkan apa pendapat dari korban begal yaitu Murtede setelah ia tetapkan sebagai tersangka. Sesaat lagi.